Eh, Barangkali bisa kita mulai, Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mengwalah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas limpahan barokah, nikmat, rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa walaupun secara virtual untuk menyimak kajian tarjih secara online oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Samsul Hidayat. Sebelumnya kami menyapa pada Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan juga barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyimak kajian ini melalui TV Muhammadiyah dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan barokahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kajian tarjih di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, di kesempatan kali ini Ustadz Dr. Samsul Hidayat akan membahas tentang fatwa tarjih Muhammadiyah. Yang pertama menyikapi undangan tahlilan, kemudian yang kedua hukum membaca tahlilan di rumah duka, dan yang ketiga hukum memakan makanan dari acara kematian. Nah, ini barangkali hal-hal yang sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami terkait dengan keputusan ataupun fatwa Majelis Tarjih masalah ini, sehingga kita bisa menyikapinya dengan baik sesuai dengan tuntunan yang kita yakini. Baik, Bapak Ibu semua, langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab. Monggo Ustaz. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para jamaah kajian tarjih online dan para pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang terang ini, ya. Meskipun agak mendung dikit, tapi lebih cerah daripada biasanya. Kita dapat dipertemukan oleh Allah, insya Allah dalam pertemuan yang baik, pertemuan yang diberkahi oleh Allah, yaitu majelis ilmi atau majelis zikir. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji fatwa tarjih. Fatwa tarjih berkaitan dengan, kalau dulu sudah kita bahas tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang tahlilan, ya.
tentang tahlilan sudah ada hukum-hukumnya, maka ini ada problem lagi yang diajukan oleh masyarakat, oleh warga Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah memandang bahwa tradisi tahlilan itu tidak memiliki dasar dalil yang kuat, bahkan cenderung itu percampuran, ya, berasal dari tradisi kebiasaan di luar Islam, tapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh mungkin para dai, para mubalik dulu pada masa dakwahnya Wali Songo atau siapa gitu ya, kemudian melakukan modifikasi, diisi dengan bacaan-bacaan seperti kalimatut tauhid atau tahlil, ya, tahlil Yasin dan sebagainya. Tapi pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan tradisi budaya yang semula dari agama lain, bukan agama Islam. Maka di sini kan terjadi sinkretisme, sehingga Muhammadiyah memandang warga Muhammadiyah sebaiknya tidak melaksanakan hal itu, ya. Tidak melaksanakan hal itu. Kalau kita membaca tahlil kalimat tauhid la ilaha illallah, tentu itu diajarkan, dan itu kita membacanya di kapan saja. Di antaranya sebagai wirid ba'da sholat, kemudian kalau kita sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah itu juga ada bacaan tahlilnya la ilaha illallah, ya. Atau kita sedang wukuf di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kalau tawaf tadi kita bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, kalau bacaan-bacaannya baik itu bacaan yang ditentukan waktunya maupun bebas kita membacanya sebagai zikrullah kita kepada Allah, maka itu membaca tahlil satu hal yang baik. Tapi kalau tahlilan itu dikaitkan dengan hari-hari tertentu yang tidak ada tuntunan agamanya, nah itu yang menjadi oleh majelis tarjih dipandang itu tidak memiliki dasar yang kuat, apalagi itu kegiatannya ya mendekati kegiatan ubudiyah, ya. Nah, padahal dalam masalah ubudiyah harus ada dalilnya, ya. Jadi masalah ibadah itu kalau nggak ada dalilnya tidak dikerjakan, karena kaidah fikihnya berbunyi al-aslu fil ibadati at-tahrim. Aslinya dalam masalah ibadah itu adalah diharamkan. Jadi kalau nggak ada perintahnya diharamkan. Maka ada kalimat berikutnya illa ma dallat dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Salat, ya. Salat karena ada dalil yang memerintahkannya, aqimus shalah, kemudian dijelaskan waktu-waktunya, maka kita kerjakan salat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Yang sunnah juga begitu, ada perintahnya, ada tuntunannya langsung dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, seperti sholat tahiyatul masjid, ya. Kalau nggak ada perintahnya ya kita nggak kerjakan, karena ada perintahnya. Bahkan Rasulullah mengingatkan orang yang masuk masjid langsung duduk, ditanya, apakah kamu sudah sholat yang menjadi haknya masjid? Sahabat tadi mengatakan belum. Berdirilah untuk sholat, sholatlah sebagai haknya masjid. Sehingga kalau di dalam hadis itu namanya sholat hakul masjid, sholat yang menjadi haknya masjid. Tapi mungkin menyebut sholat hakul masjid agak susah, maka
ahli fikih, para fuqaha menggantinya dengan istilah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, itu ya diantaranya. Nah, ada problem tadi, ini datang dari namanya Pak Siswo dari Mojokerto, Jawa Timur, yang menanyakan atau meminta fatwa kepada majelis tarjih istifta, yang melakukan istifta, meminta fatwa kepada majelis tarjih. Kalau Muhammadiyah punya pandangan seperti itu, bagaimana kita kalau ada undangan, ya? Karena kita itu hidup bersama dengan tetangga, dengan masyarakat yang berbagai macam pemahamannya, mungkin juga keyakinannya. Bagaimana kalau kita diundang, apalagi undangannya pakai undangan leks lagi ya. Kadang-kadang undangan tahlilan itu lebih leks daripada undangan walimahan kadang-kadang gitu. Dilampiri dengan buku tahlil yasinnya juga gitu ya. Ada undangannya, ada buku ininya ya. Buku bacaan yang dibaca sebagai tahlil yasinnya gitu kan. Nah, kemudian nanti di sana sudah ada macam-macamnya lah, Bu, baik yang dinikmati di tempat maupun dibawa pulang. Bahkan ada yang pulangnya masih dikasih amplop lagi ya, pakai amplop. Kalau waliman kan pulang nggak dikasih amplop, nah, tapi yasin tahlil pulang dikasih amplop. Amplopnya kadang-kadang 100, 150, 200, macam-macam. Bagaimana kalau ada undangan seperti itu ya? Jadi dalam kehidupan bersama yang berbagai macam paham, keyakinan yang ada di sekitar kita, dalam masyarakat kita, prinsipnya ya, prinsip yang dipegangi oleh majelis tarjih yang pertama adalah kita menjaga kemurnian agama kita. Yang pertama, menjaga kemurnian agama kita. Kita usahakan sedapat mungkin kita membersihkan, ya, memurnikan dan membersihkan dalam kita meyakini, memahami, menghayati sampai mengamalkan agama kita itu adalah tadi prinsipnya pemurnian, kita memurnikan, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Dalam bahasa Al-Qur'annya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Itu prinsip yang pertama. Tapi prinsip yang kedua, karena kita bermuamalah, bergaul, hidup bersama, prinsip yang kedua adalah membangun toleransi. Membangun toleransi itu artinya kita memahami ada orang lain yang memiliki keyakinan yang lain, memiliki paham yang lain, sehingga kita menghormati paham dan keyakinan orang lain tersebut. Kita membiarkan orang lain untuk mengamalkan pemahaman dan keyakinannya. Jadi prinsip yang kedua adalah tasamuh atau toleransi. Tapi tasamuh dan toleransi tetap terkait dengan menjaga kemurnian akidah ibadah kita agar tidak tercampur dengan yang lain. Jadi kita tidak a priori kemudian karena kita tidak melaksanakannya, kemudian kita tidak memberi penghormatan, tidak menghormati, tidak memberikan keleluasaan kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kita tetap memberikan keleluasaan kepada saudara-saudara kita yang memiliki paham yang berbeda, agar mereka tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi pemahamannya, keyakinannya, dan itulah untuk membangun hidup yang harmonis
antar anggota masyarakat. Nah, tahlilan biasanya dikaitkan dengan tradisi selamatan, baik 3 hari, 7 hari. Dulu dalam pembahasan kita yang lalu, bahkan ada yang memasukkan 5 hari, 3, 5, 7, tapi itu enggak lazim, enggak umum. Yang umum adalah 3, 7, 40, 100, kemudian 1000, ya. Atau sebelum 1000 adalah istilahnya mendak 1, mendak pindho, mendak yang ketiga itulah 1000. Nah itu yang seperti itu merupakan tradisi agama Hindu, sehingga tidak ada sumbernya dalam Islam. Sedangkan bacaan tahlil merupakan modifikasi yang dilakukan oleh ulama-ulama atau mubalik dulu untuk mempermudah jalan mendakwahkan Islam. Tapi mestinya kan itu sebagai tahapan tertentu di dalam mendakwahkan Islam. Istilahnya itu baru proses menggembirakan orang berislam. Sehingga ya cara apa saja yang penting orang gembira, sukarela, senang masuk Islam. Tapi setelah tabsyir, menggembirakan, harus ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah al-islah. Al-islah itu memperbaiki. Memperbaiki artinya pemahamannya diperbaiki, keyakinannya, imannya, ibadahnya, pengamalannya semuanya diperbaiki agar sesuai dengan tuntunan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah islah, kemudian tajdid, dilakukan tajdid terus, pemurnian dan pembaharuan. Itulah dulu disingkat dengan pangkah dakwah Muhammadiyah itu dengan TIT, tabsyir, islah, wa tajdid. Tabsyir, islah, dan tajdid. Jadi ketiga-tiganya harus dilaksanakan secara komprehensif, tidak tabsyir saja. Jadi yang melaksanakan 3 hari, 7 hari, 40, 100, dan seterusnya itu dengan modifikasi bacaan-bacaan kalimat tauhid, yasin, dan sebagainya, itu adalah baru satu tahap yang namanya tabsyir, menggembirakan. Karena di dalam perbincangan para mubalik yang sering disebut dengan wali songo itu, di antara mereka terutama dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus ini salah satu wali songo yang sangat memperhatikan kemurnian agamanya. Sunan Kudus menanyakan kepada Sunan Kalijogo dan sebagainya, ini kita melakukan modifikasi seperti ini, apakah tidak berbahaya kalau nanti 3 hari, 7 hari, 40 hari itu dianggap sebagai tuntunan agama? Maka di antara para wali itu ada yang memberikan jawaban. Mereka menjawab, nanti pada waktunya akan hadir, akan datang mubalik dai-dai yang akan meluruskan pemahaman ini, yang akan memurnikan agamanya. Nah, itu barangkali di antara yang diharapkan hadir itu ya seperti gerakan seperti Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Nah, jadi maka tidak hanya berhenti di tingkat tabsyir saja, harus ditingkatkan berikutnya, yaitu al-islah, perbaikan-perbaikan,
Dan yang ketiga adalah tajdid, pemurnian dan pemurnian serta pembaharuan. Kalau dalam masalah akidah, ibadah, pemurnian, dalam bidang muamalah, dalam bidang budaya, melakukan pembaharuan, pengembangan seperti kita melaksanakan pendidikan, itu terus pembaharuan. Membangun manajemen organisasi juga pembaharuan terus. Nah, itu. Maka bagaimana kalau ada undangan? Kalau ada undangan, karena kan kita itu hidup bersama, ya. Jadi tentang bacaan tahlil yang dibaca pada waktu tertentu, kemudian diniatkan bacaan itu dikirimkan kepada orang yang sudah mati, dah meninggal, dikirimkan pahalanya, itu termasuk masalah khilafiyah di antara ulama. Tapi kalau 3, 7, 40 itu sebenarnya bukan khilafiyah, itu ya memang itu berasal bukan dari agama Islam, sehingga sebaiknya harus ditinggalkan. Kalau membaca tahlilnya kapan saja, di rumah, di mana saja, diniatkan untuk dikirim kepada orang tua, simbah-simbah yang sudah wafat, nah itu termasuk kategori khilafiyah, ya. Di antara ulama ada yang menganggap itu bisa sampai. Contohnya hadis Nabi yang jadi dikiaskan kepada hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi kalau ada orang mati, apabila mati anak Adam itu, maka sudah putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah ini amal dari si mati itu, ya. Ketika masih hidup dia melakukan sebuah amal atau sedekah yang kemanfaatannya terus berlangsung sampai dia mati pun, kemanfaatannya masih dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ini, ya, ilmu yang dimanfaatkan, termasuk para dosen mengajarkan, menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu diamalkan oleh mahasiswanya, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu diamalkan oleh mahasiswanya terus sampai dia jadi dosen, jadi mahasiswa. Maka ilmu itu akan mengalir kepada si mati yang tadi mengawali menyampaikan ilmu itu. Nah, di sini termasuk dikiaskan ke sini. Jadi seolah-olah orang yang membaca tahlil, tahmid, kalimat-kalimat thayyibah, bahkan baca Quran, pahalanya dikirim kepada orang yang mati bisa sampai, didasarkan kepada kias kepada au ilmin yuntafa'u bihi. Walaupun ini kiasnya kias dekat atau kias jauh, ya. Jadi ada kias qorib, ada kias ba'id, ya. Ya, wallahu alam. Muhammadiyah memandang itu sebagai kias yang terlalu jauh. Apalagi di dalam surat An-Najm sudah ada ayat yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm tidak ada yang didapat dari seseorang itu pahalanya dari Allah illa ma sa'a, kecuali hasil usahanya sendiri. Nah, didasarkan kepada itu, membaca tahlil tahmid yang dikirimkan, meskipun itu khilafiyah, Muhammadiyah berpandangan tidak sampai. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, mendoakan
mendoakan para yang sudah meninggal itu, misalnya kita mendoakan orang tua, gitu ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian juga membaca doa untuk seluruh umat Islam, baik yang mati maupun yang hidup. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi itu ya. Nah, sehingga amalan praktek tahlilan apalagi ditentukan hari-harinya tadi, dan hari-hari ketentuan hari itu berasal dari agama sebelumnya, itu tidak ada dasar yang kuat dari Nabi. Bahkan itu termasuk kategori yang disebut oleh Nabi, yang disinggung oleh Nabi sebagai perbuatan yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Jadi termasuk amalan yang tertolak berdasarkan hadis dari Aisyah, riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, jadi ayat-ayat dan hadis yang dikutip oleh Majelis Tabligh ya. Tadi surat An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tadi jelas sekali ya. Maka tradisi tahlilan itu adalah tradisi yang termasuk kategori bid'ah. Kategori bid'ah. Menurut pandangan Muhammadiyah begitu, kategori bid'ah didasarkan kepada hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan dalam hal agama yang tidak ada perintahnya dariku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak. Nah, termasuk kategori mengada-ada, muhdasat. Maka disebut dalam hadis yang lain, wa syarrul umur muhdasatuha. Seburuk-buruk perkara adalah mengada-ada dalam hal agama. Wa kullu muhdasatin bid'ah, dan dalam hal mengada-ada itu adalah bid'ah. Jadi setiap mengada-ada dalam urusan agama, ibadah dan akidah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak melakukannya. Nah, kalau sekarang kalau ada undangan, bagaimana menyikapi undangan tahlilan kematian, maka bisa saja kita yang mendapat undangan untuk minta izin untuk tidak ikut tahlilan dengan alasan misalnya boleh, kalau kita mau mengatakan secara terus terang, pemahaman kami dan keyakinan kami itu tidak membolehkan tahlilan untuk kematian. Jadi bisa kita katakan seperti itu ya, kita minta pamit, minta izin. Dulu sudah sering dicontohkan misalnya oleh Ketua Majelis Tarjih tahun 90-an, yaitu Profesor Asmuni Abdurrahman. Beliau ini tinggalnya waktu itu di daerah Pleret, Bantul. Namanya kalau ada pas kegiatan itu, tetangganya beliau mengupayakan ada acara keluar sambil minta izin. Mengupayakan acara keluar sambil minta izin untuk tidak hadir. Jadi mungkin untuk menyatakan terus terang paham kami tidak membolehkan, mungkin bisa jadi kita tidak sampai untuk menyampaikan itu. Maka seperti Prof. Asmuni itu, beliau pamit untuk pergi kemana, ada kegiatan keluar, sehingga bisa menghindari itu. Ini salah satu cara. Ya, salah satu cara apabila kita bisa menyatakan minta izin. Nah, jika hal itu tidak dilakukan dan tidak bisa dilakukan maksudnya, dan harus menghadiri tahlilan untuk menghormati orang yang mengundang,
maka hendaklah kita bersifat pasif. Kita hadir memenuhi undangan karena susah untuk mencari kilah tidak menghadirinya, maka kita bisa hadir tapi dengan sikap yang pasif. Sikap yang pasif artinya kita tidak ikut melaksanakan ritualnya, tidak meyakini ritualnya sebagai ritual yang benar, ya kita hanya bertoleransi, jadi menghadiri tapi bersifat pasif. Ini saran dari majelis tarjih seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain lagi, yaitu apakah harus dilakukan bila ada salah satu keluarga yang meninggal, karena mengingat mayoritas lingkungan kompleknya masih kuat melaksanakan seperti itu, apakah kita juga harus ikut-ikut melaksanakan seperti itu ya. Majelis tarjih ini kalau tadi kan yang pertama dan kedua persoalan undangan ya, kita mendapatkan undangan. Nah, kalau dapat undangan, yang pertama kalau bisa pamit, minta izin, baik dengan terus terang menyampaikan. Kalau saya termasuk yang menyampaikan terus terang. Dulu di daerah Makam Haji dan sekitarnya ini banyak yang masih melakukan itu. Ya. Dan ketika saya dapat undangan, saya sampaikan saya mohon pamit tidak bisa hadir. Termasuk dulu ada kegiatan sadranan yang isinya juga tahlilan. Saya minta pamit, minta izin. Insya Allah kegiatan yang lain saya hadir dan nyengkuyung. Nah, misalnya dalam sadranan itu juga ada tarian, sumbangan. Saya juga bilang karena ini tidak sesuai dengan keyakinan saya tidak bisa hadir dan saya tidak ikut menyumbang. Tapi untuk kegiatan yang lain, kebersamaan yang tidak terkait dengan paham keagamaan, saya akan hadir dan nyengkuyung, dan itu dipahami. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, akhirnya saya tidak dapat undangan, tapi kegiatan lain tetap dapat undangan dan bisa dengan pengaturan ya, bersosialisasi dengan mereka dengan baik. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Ini suaranya siapa ini? Mikrofonnya di mute ya. Nah, kemudian tadi kalau keluarga kita ada yang meninggal, kemudian lingkungan kita itu terbiasa bertradisi tahlilan, apakah kita harus melaksanakan seperti itu? Nah, kalau kita bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat di sekitar kita, ya kita usahakan, kita sampaikan, kita berikan, kami tidak melaksanakan tahlilan karena ini. Dengan penjelasan yang baik, insya Allah bisa dipahami. Jadi insya Allah bisa dipahami. Nah, jadi kita bisa menjelaskan, kita tidak melakukannya. Kami memiliki pemahaman dan keyakinan seperti ini, seperti ini. Nah, kalau mau melakukan mentahlilkan saudara saya, silahkan dari tempatnya masing-masing, misalnya seperti itu. Kita tidak melaksanakan. Tapi kalau memang kita sangat kuat dan kita susah untuk melakukannya itu, nah, maka tadi seperti sikap yang kedua tadi, kita bersifat pasif. Kita bersifat pasif. Tapi saya kira karena itu menyangkut keluarga kita bisalah menyampaikan dengan cara yang sebaik-baik. Itu yang pertama tentang undangan tahlilan. Yang kedua, bagaimana kalau kita membaca tahlil bolehkah kita membaca tahlilan di rumah duka? Ya jelas ya.
dalam konteks fatwa tarjih yang sebelumnya, bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang tidak dituntunkan, warga Muhammadiyah harusnya meninggalkan, otomatis membaca tahlilan di rumah kematian atau rumah duka itu termasuk kategori bid'ah yang harus ditinggalkan. Nah, tapi mungkin kita perlu memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, ya. Memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya. Misalnya, ya kita boleh berdoa, ya. Kita berdoa, mendoakan orang-orang yang sudah wafat itu dari keluarga kita, dari tetangga kita, bisa di tempat rumah duka itu sambil menghibur keluarga, kita berdoa, kita mendoakan pada orang yang sudah wafat, ya. Berdoa secukupnya, jangan lama-lama kemudian nanti dianggap sebuah tradisi. Jadi kita berdoa, mendoakan. Kalau mendoakan itu di mana saja, kapan saja, insya Allah sesuatu yang jelas dasarnya dibolehkan. Tapi kalau mengirim pahala, baca tahlil kirim pahala, tadi memang ada khilafiyah, tapi Muhammadiyah berpandangan karena ada surat An-Najm ayat berapa tadi, 53 atau berapa tadi, ayat 39, 53 itu nomor suratnya. Maka Muhammadiyah berpandangan membaca tahlil, membaca Quran, diniatkan pahalanya dikirim kepada yang mati, itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Karena yang membolehkan, yang menganggap itu sampai, itu juga hanya berdasarkan pikiran dari ulama tersebut, mengkiaskan dengan hadis Nabi, padahal kiasnya itu, kalau istilahnya para ahli fikih, kias ma'al farik, kias yang berbeda, analogi yang berbeda. Jadi seperti itu. Kita tidak melakukannya, apalagi kalau di tempat duka kita rame-rame bertahlilan, itu jelas tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau kita datang mengucapkan bela sungkawa, kemudian berdoa, kemudian setelah itu kita pulang, itulah yang terbaik. Yang terakhir, apakah boleh kita memakan makanan yang dikirim dari acara hari kematian? Selamatan hari kematian itu bisa pas hari kematiannya, kemudian selamatan 3 hari, 7 hari, atau 5 hari juga, ada yang menyebut 5 hari, dan seterusnya. Nah, ritual semacam itu jelas tidak ada tuntunannya dalam Islam. Kemudian bagaimana, apakah makanan yang dihidangkan itu kemudian diharamkan untuk dikonsumsi? Maka di sini berdasarkan fatwa tarjih yang lain yang sudah pernah disampaikan, bahwa makanan yang secara mutlak diharamkan di dalam Al-Quran, yang jelas seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi famanitturra ghaira bagin wala atin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Kalau nggak salah ini juga sempat kita baca pada Selasa yang lalu. Jadi ini keharaman yang mutlak, 4 macam makanan yang disebut di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah 173 dan juga Al-Ma'idah ayat 2, itu ayat 3, yaitu bisa kita pahami. Jadi yang diharamkan adalah bangkai, darah,
Dalam ini adalah darah yang mengalir meskipun sudah dibekukan dalam bentuk didih atau saren, kemudian daging babi, dan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Nah, kalau dalam kasus makanan itu dalam acara kematian, bagaimana? Ya. Jadi, jika kita melihat realitas di masyarakat, maka kita akan jumpai bahwa makanan yang dihidangkan pada acara-acara tersebut pada umumnya adalah makanan-makanan pokok yang halal kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, bukan termasuk makanan yang haram. Secara zatiyah, makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Nah, namun hukum asal halal bisa saja berubah jadi haram jika ada niat dan maksud lain dari penghidangan makanan tersebut yang dikonsep dari ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya hidangan itu dipersembahkan untuk arwah dan semacamnya, semacam sesajen. Kalau hidangan semacam itu dalam masyarakat memang dipersembahkan untuk arwah dalam bentuk sesajen, yang intinya adalah dipersembahkan untuk selain Allah, maka memakan makanan yang demikian haram hukumnya. Nah, termasuk kategori wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi yang disembelih bukan atas nama Allah atau yang dipersembahkan tidak kepada Allah, ya. Dipersembahkan kepada arwah tadi ya, dalam bentuk sajian. Kadang-kadang di makam, di kuburan, mereka bawa makanan di kuburan, ditaruh di atas kuburan, di atas nisan, dengan niatnya untuk dipersembahkan kepada simbah leluhur. Maka hal itu termasuk kategori sesajen yang haram untuk kita konsumsi. Tapi kalau acara 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya yang merupakan ritual, meskipun tidak ada tuntunannya, mestinya tidak boleh dilakukan, tetapi di dalamnya ada hidangan makanan khususnya yang disembelih, dan itu tidak disembelih atau tidak diperuntukkan makanannya itu, sembelihannya itu untuk selain Allah, ya. Jadi menyembelihnya juga atas nama Allah, makanannya bukan untuk bukan sebagai sesaji kepada arwah, tapi memang dihidangkan untuk dikonsumsi jamaah yang hadir, maka memakan makanan tersebut termasuk dibolehkan. Jadi jika makanan itu adalah daging yang disembelih untuk sesaji kepada arwah, maka haram dimakan. Sebagaimana Al-Baqarah 173 tadi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Adapun makanan selain daging yang bukan untuk sesaji dan pada dasarnya tidak haram, maka itu boleh dimakan. Dan memang niatnya untuk memberi hidangan kepada orang yang hadir, meskipun dagingnya disembelih dengan atas nama Allah dan makanannya dihidangkan bukan untuk sesajen kepada yang mati, tapi dihidangkan kepada yang hadir, maka itu boleh dikonsumsi. Nah, misalnya kan mereka menghadirkan tamu banyak, kemudian masakannya banyak. Nah, kemudian ada yang dikirim kepada tetangga-tetangga yang tidak hadir. Maka makanan tersebut karena tidak diniatkan untuk sesaji, tapi diniatkan untuk hidangan, maka insya Allah kita boleh mengkonsumsi dari makanan tersebut.
Tetapi kalau kita ragu-ragu, apakah orang yang mengirim makanan itu benar-benar makanannya betul-betul untuk hidangan pada yang hadir atau untuk sesaji, maka itu juga bisa dilihat bentuknya juga ya, bisa dilihat bentuknya juga. Apalagi kalau bentuknya nasi kotak dipesan di catering, insya Allah itu hidangan biasa yang kita halal memakannya. Tapi kalau itu bentuknya berbeda, ya, tidak seperti makanan hidangan biasa, dan dicurigai itu makanan yang dianggap sebagai sesaji pada si mati, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya. Ini tentu alasannya adalah sadduz dzari'ah, menjaga diri, menutup dari kemungkinan yang berbahaya, apalagi dalam masalah akidah, yaitu kesyirikan. Jadi saya kira itu ya. Jadi prinsipnya yang pertama, kita menjaga agama kita agar kita di dalam memahami, menghayati, meyakini sampai mengamalkan agama kita bisa menjaga kemurnian agama kita. Tapi yang kedua, prinsip bertoleransi tetap kita kedepankan dengan toleransi yang proporsional, tasamuh yang proporsional, tidak sampai mengganggu akidah kita, sehingga hubungan harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa kita jaga bersama. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada waktu beberapa menit untuk membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kami kembalikan kepada moderator Ustadz Tri Widiatno. Mana Ustadz Tri? Pak Agung ya boleh. Yeah. Aku ini Pak Tri di perjalanan, jadi di jalan berhenti terus. Oh gitu. Okay. Jalan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi materi disampaikan Dr. Samsul, sudah kita simak sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa ditanggapi oleh ini yang pertama, ini kali pernyataan ya, bukan pertanyaan dari Bu Muwahidah ini. Ya, maaf Ustadz, kalau menurut saya kalau kita datang berarti ikut, jadi dengan ritual tersebut sebaiknya terus terang saja. Ya. Dulu bapak saya juga begitu, sehingga lingkungan kita tetap ada tahlilan, tetapi keluarga kami tidak ikut dalam acara tersebut, hanya takbir saja. Alhamdulillah lingkungan kami sebagian besar Nahdien juga bisa memahami. Nah, itu tadi praktek yang sudah dilaksanakan Bu Muwahidah dan keluarga. Ini ya itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya juga melakukan hal yang sama. Ketika ada orang datang mengundang saya untuk menghadiri tahlilan, saya sampaikan mohon maaf saya pamit tidak bisa hadir di acara tahlilan karena saya berpahaman dan berkeyakinan bahwa tahlilan itu tidak merupakan tuntunan agama, dan dalam beragama saya harus berdasar kepada dalil yang kuat, dan itu dipahami oleh masyarakat, sehingga saya kalau ada tahlilan waktu itu, sekarang sudah hampir nggak ada ya. Kalau ada tahlilan, ada undangan, saya nggak pernah diundang ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain tetap hadir, tetap diundang dan bersama-sama gitu ya. Jadi insya Allah bisa begitu. Tapi tadi kan alternatif yang diberikan oleh Majelis Tarjih, ketika kita kesulitan untuk menyampaikan, untuk memohon pamit, kesulitan untuk menjelaskan yang terus terang tadi, karena kan
bisa jadi kita berterus terang dengan maksud baik tapi ditanggapi lain, bisa jadi begitu. Jadi kalau kita masih memikirkan efek samping berterus terang, maka kita tadi sifatnya pasif ya, sifatnya pasif. Meskipun ya kata Mbak Muahidah berarti kita ikut juga dalam ritual tersebut ya, kita memang hadir di situ tapi kan kita nggak ikut ritual karena kita sifatnya pasif. Wallahu a'lam bishawab. Ini berikutnya dari Pak Sopian, Sopian. Assalamualaikum, izin bertanya, selain tahlilan, biasanya ada acara marhabanan, membaca kitab berjanji. Jika menghadiri acara pembacaan kitab berjanji, bersama mereka hukumnya sebagai apa? Ya, yang tentang berjanji itu sudah kita bahas pada Selasa yang lalu ya, salawat dan berjanji. Nah, kalau berjanji itu kita membaca kitab ya, kita membaca kitab berjanji. Di dalam kitab berjanji itu ada kalimat-kalimat yang dalam masalah akidah itu bermasalah. Seperti tawasul yang terlalu jauh kepada orang yang sudah mati, termasuk tawasul kepada Nabi dan sebagainya. Jadi memuja Nabi bahkan melebihi proporsinya gitu ya. Dalam kitab berjanji itu Majelis Tarjih sudah mengidentifikasi kalimat-kalimat yang dipandang itu bermasalah, maka Majelis Tarjih berpendapat agar keluarga Muhammadiyah sebaiknya tidak mengikuti kegiatan yang disebut berjanji itu. Nah, tapi yang tadi kalau terjadi hal-hal yang tadi ya bisa saja datang tapi bersifat pasif tadi ya. Kalau memang diundang, tapi berjanji biasanya kan tidak mengundang ya, tidak mengundang. Atau biasanya misalnya ada pengajian Maulid Nabi. Kemudian ada acara khusus berjanji. Kita datang untuk menghadiri pengajian Maulid Nabinya, kita mendengar pengajiannya. Nah, kalau berjanjinya itu dilakukan dan kita ikut mendengar, tapi kita bersifat pasif dan tidak menganggap apa yang ditulis di dalam berjanji itu sebagai satu bagian dari ibadah, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi kita hadirnya bukan karena menghadiri berjanjinya, tapi kita menghadiri pengajian Maulid Nabinya atau pengajian yang lainnya, tetapi di antaranya ada pembacaan berjanji tadi. Kalau seperti itu ya kita tadi sifatnya pasif. Ya, demikian Pak Aan Sopian. Ini berikutnya dari Pak Srianto ini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, kalau menghadiri kendurenan, apakah makanan itu haram atau halal? Karena sebelum berdoa didahului bacaan wujud atau niat untuk arwah yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau ada kendurenan, ya bisa jadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu kan ada bacaan Yasin, tahlil, kemudian kenduri makan-makan. Kemudian ketika mau makan ada doa. Nah, tapi kan hidangannya itu tidak diniatkan sebagai sesajen kepada yang meninggal. Kalau seperti itu, maka makanannya halal untuk dimakan. Tapi kalau dalam doa-doa itu terkandung bahwa makanan yang dihidangkan itu adalah sesaji kepada si mati, maka makanan itu bisa berubah menjadi haram untuk dimakan. Nah, kalau terjadi haram ya kita bilang, misalnya saya malam ini tidak makan ya, atau sudah kenyang, enggak, kita tidak ikut makan, kemudian berkatnya dibawa pulang,
sampai di rumah dipendem saja. Dipendem, ditimbun ya. Untuk pupuk, bukan dipersembahkan kepada pohon, tapi untuk pupuk. Misalnya seperti itu, insya Allah bisa kita siasati untuk tidak terlibat memakan makanan yang haram. Ya, demikian Pak Srianto ya. Ini Pak Soleh nih. Amin. Saya tidak menghadiri undangan tahlilan, tetapi saya selalu dicangkingkan berkatnya oleh tetangga lain yang hadir. Bahkan sohibul tahlilannya kunjung ke rumah saya. Disertai permintaan agar almarhum didoakan oleh saya. Meskipun kalau demikian. Ya, itu sama dengan yang saya sampaikan. Nah, karena Pak Soleh ini sudah menjadi tokoh besar di masyarakatnya ya, dipunjung atau dicangkingkan ya. Yang jelas makanannya itu memang diniatkan, dihidangkan kepada yang hadir, dimakan biasa, insya Allah makanannya halal. Dipunjung didatangkan, diantar ke rumah sambil minta agar kita diminta mendoakan keluarga yang meninggal tadi, ya itu baik-baik saja, insya Allah tidak masalah. Nah, jadi kita tidak menghadiri undangan tahlilan sudah bagus dan sudah dipahami oleh masyarakat, tapi kebaikan mereka mengirim, mencangkingkan berkatnya ya, kemudian bahkan masih dikirimi oleh tuan rumahnya ya. Itu insya Allah makanannya halal kita makan, insya Allah. Demikian Pak Soleh ya, bisa dimakan. Bu Winarni nih, bismillah Ustaz, mau tanya kalau kita diundang untuk mengikuti pengajian, kemudian kita datang, ternyata pengajian ini ada dalam rangka 100 harian orang yang meninggal. Acaranya mendoakan yang meninggal dan ada juga pengajian juga. Kemudian makan bersama, apakah diperbolehkan menghadiri undangan seperti ini? Mirip-mirip itu. Ya, tadi kan kalau undangannya terus terang ini dalam rangka 100 hari, kita bisa pamit tadi kan, pamit tidak bisa hadir karena apa? Kalau mau terus terang atau dengan kilah yang lain, saya tidak bisa hadir karena saya ada acara di luar sana, gitu, bisa juga. Tapi kalau terpaksa nggak bisa menghindari untuk hadir, maka kita hadir secara pasif tadi. Kalau acaranya juga ternyata mendoakan, enggak apa-apa kalau mendoakan. Jadi mendoakan yang meninggal, doa, betul-betul doa, bukan membaca Yasin tahlil, tapi betul-betul doa. Itu enggak apa-apa malahan ya. Jadi kita bahkan acara apapun, kita selipi acara itu dengan doa untuk mendoakan saudara-saudara muslimin muslimat yang sudah wafat. Itu satu hal yang baik ya, mendoakan sama muslim. Ini kalau acara betul-betul mendoakan ya. Kalau mendoakan yang meninggal, insya Allah tidak masalah ya. Jadi kita hadir di pengajian itu karena tidak ada embel-embel 100 hari teman-teman, kita hadir dan acaranya mendoakan, makan bersama, insya Allah tidak masalah. Tapi ternyata acaranya adalah dalam rangka 100 hari. Maka kita sifatnya pasif. Kalau ada tahlil, Yasin tahlilnya kita bersifat pasif. Kalau ada doa, betul-betul isinya mendoakan Allahumma firlahu warhamhu misalnya, nah kita ikut mendoakan, mengaminkan doa tersebut. Jadi insya Allah la ba'sa bihi. Baik, ini satu lagi pertanyaan karena sudah 8:30 kurang 1 menit. Mohon pencerahan ya, perkataan yang halus, netral untuk menghindari undangan tahlilan, Ustaz. Ya tadi mohon maaf hari undangan ini saya nggak bisa hadir karena saya ada acara di sana. Kemudian kita betul-betul pergi gitu. Pergi walaupun hanya sebentar, nanti pulang apa kan gitu. Jadi caranya secara halus seperti itu, bahwa alam. Jadi memang betul-betul pergi, berarti memang. Iya, betul pergi, kita ya membuat kilah seperti itu untuk menghindari supaya kita tidak terlibat di dalam
Tapi kalau kita bisa berterus terang dengan kalimat-kalimat yang bagus, yang baik, tentu itu lebih bagus sehingga orang memahami. Sehingga kalau ada acara yang sama kita tidak diundang, supaya kita mudah juga. Kalau nggak diundang kan nggak ada kewajiban hadir otomatis gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain kita tetap hadir, kita tetap bergaul dengan baik, insya Allah itu bisa dipahami. Ya, baik Ustaz, karena sudah 8:30, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin terakhir closing statement dari Ustaz. Ya, saya kira sudah saya sampaikan. Intinya yang pertama, kita berusaha menjaga akidah kita, ibadah kita, agama kita, agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih khususnya bagi keluarga Muhammadiyah. Tapi sisi toleransi, menghormati, bergaul dengan baik itu tetap kita perhatikan. Jadi memang Islam mengajarkan seperti itu, menyeimbangkan antara prinsip menjaga agama dengan bertoleransi. Saya kira begitu. Terima kasih pada bapak-bapak dan ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu peserta kajian matematisasi pada hari ini telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, kehidupan kita di masyarakat. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu di pekan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.